14 Februari itu bukan hari kasih uang, tapi 14 Februari itu kasih suara. Kasih suara. Ya mereka juga tidak diajukan oleh partai politik kan, bahwa untuk menjadi caleg. Calon anggota legislatif bukan hanya menumpang popularitas di partai politik. Dan Dewan itu bukan pula pemain drama yang di gedung parlemen, melainkan memperjuangkan aspirasi yang sudah rakyat salurkan dengan baik melalui pemilihan. Berbicara tentang pemilihan, saat ini kita sudah bersama Ketua KPU Kabupaten Batanghari, Bang Ahmad Kadir. Selamat datang, Bang. Oh, Kadir. Selamat datang di Ibu Podcast, Bang. Mungkin kita tahu, Bang, KPU ini kan sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum. Ini kan di 2024 kita melakukan tahapan pemilihan umum dari legislatif sampai dengan pilpres, pilkada, tapi dengan waktu yang berbeda. Mungkin ini juga tahun terakhir Abang menjabat sebagai ketua dan juga sebagai komisioner. Itu kapan, Bang, itu terakhir? Soal terakhir tanggal 16 Juni 2023 ini. 16 Juni. Ya, 1 bulan lebih dikit. Kan? Oh. Tapi ini kan ya berarti sudah memasuki tahun politik sebenarnya. Karena kan di tanggal berapa kita mulai pemilihan? 14 Februari. Untuk saat ini tahapan apa yang sudah dilaksanakan oleh pihak penyelenggara sendiri? Kita sudah memasuki berbagai tahapan dari verifikasi partai politik, verifikasi DPD walaupun itu di provinsi, tapi kita melakukan verifikasi faktualnya. Dan saat ini setelah dilakukan daftar pemilih sementara, ini untuk ditekan di daftar pemilih tetap nanti. Nah saat ini yang tahapan yang krusial itu adalah pengajuan bakal calon. Oh, pengajuan bakal calon. Nah, terus khususnya di DPRD Kabupaten Batanghari ya. Nah, KPU Kabupaten Batanghari ini menerima pengajuan bakal calon untuk DPRD Kabupaten Batanghari. Nah, tahapannya ini sudah berlangsung tanggal 1 sampai 14 Mei 2023 ini. Oh, tanggal 1 sampai 14 itu pengajuan nama-nama calon anggota legislatif dari partai. Nah, sejauh ini sampai hari ini, ini memang partai politik peserta pemilu 2024 ini belum ada yang datang ke KPU untuk mengajukan bakal calon. Tapi dari beberapa yang terkonfirmasi, insya Allah dalam beberapa hari ke depan, ini partai politik akan melakukan pengajuan bakal calon ini. Karena tahapannya ini kalau tanggal 1 sampai tanggal 13 Mei 2023, ini KPU hanya batas jam 16.00 ya. Tapi pada hari terakhir tanggal 14 ini dari 00 sampai batas jam 12 malam atau 00. Nah, itu. Sejauh ini sudah ada belum partai politik ya yang Batanghari ini yang menghubungi kami mau daftar nih kapan? Mereka membuat jadwal dulu atau memang langsung datang saja dengan ada anggota yang menunggu di sana gitu? Mereka juga kita minta untuk menyampaikan ke kita juga bila mereka melakukan pengajuan bakal calon ini. Ini juga untuk persiapan mereka. Dan beberapa partai juga sudah terkonfirmasi dan beberapa hari ke depan akan melakukan pengajuan bakal calon ini. Apalagi kita juga membuka helpdesk di KPU buka, artinya ada konsultasi dari partai politik melalui LO ini bisa di KPU sehingga lebih memudahkan mereka dalam mengajukan bakal calon ini. Apalagi saat ini kita menggunakan sistem digitalisasi, artinya mereka sebelum datang ke KPU mereka melakukan pendaftaran melalui Silon. Oh, Silon. Tapi dia daftarnya melalui dari pusat dulu atau gimana? Mereka mengajukan ya artinya bisa saja dari DPP, ataupun mereka ada lagi operator yang untuk menginput ini. Artinya lebih mudah lah.
Artinya mereka cukup menginput dulu, nanti mereka datang ke KPU, baru melakukan pengajuan bakal calon ini kan, dengan berbagai persyaratan yang sudah diinput secara digital tadi. Ini kita bicara santai nih Bang, bincang-bincang santai, jangan kaku gitu kan. Ini kebetulan kita sedang di Lairi Cafe ini, yang tempat destinasi Tapanuli. Minum dulu Bang, biar tidak kaku gitu. Panas, cuaca panas deh. Tapi kan ini sekarang sudah masuk ke proses pendaftaran bakal calon. Ada mekanisme dengan syarat para caleg itu untuk mendaftar sebagai anggota legislatifnya. Ada berbagai persyaratan maupun persyaratan dari bakal calon itu sendiri ya. Nah, terutama misalkan mereka Kades, TNI Polri, kemudian mereka juga sebagai penyelenggara PPK PPS, maupun mereka ada karyawan ataupun direksi dari BUMN, kemudian mereka juga berasal dari anggota DPR dari partai politik yang berbeda saat melakukan pengajuan bakal calon ini ada persyaratan juga. Karena mereka juga harus mengajukan pengunduran diri, baik itu sebagai Kades, sebagai PNS, TNI Polri, maupun sebagai direksi ataupun karyawan BUMN, perangkat desa, dan juga pengajuan kepada partai politik yang sebelumnya menjadikan mereka di pemilu yang lalu, dan pada saat pendaftaran mereka pindah partai politik. Artinya harus ada pengajuan pengunduran diri dari partai. Untuk Kades, untuk perangkat desa atau prosesnya kan ada proses ya. Ada proses. Nah, ketika surat keputusan pemberhentian mereka itu belum ada, ini kita masih menerima bahwa mereka sudah melakukan pengajuan pengunduran diri untuk dilakukan pemberhentian ini, dan ditandatangani tanda terimanya oleh pejabat yang berwenang. Nah, namun mereka wajib menyampaikan pada surat keputusan tersebut pada tanggal 3 Oktober 2023 nanti. Pengajuan surat keputusan pemberhentiannya. Pemberhentian itu dari jabatan sebagai ASN tadi ya? Ya, 3 Oktober 2023. Nah, ini tapi kalau belum keluar, mereka masih surat pengunduran diri tadi dan tanda terima dari pejabat yang berwenang dalam mengeluarkannya. Itu kalau mereka ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif itu kan, harus ada ya kayak Kades, BPD ya, tadi termasuk juga ASN. Itu harus ada surat pengunduran diri. DPRD yang sebelumnya dari partai lain harus ada surat rekomendasi pengunduran diri atau apa, pemberhentian juga atau apa gitu. Kalau untuk anggota DPR yang saat ini duduk dan mereka mencalonkan kembali, tapi dari partai yang berbeda dengan mereka pada pemilu, mereka cukup mengajukan surat pengunduran diri dari partai politik sebelumnya. Oh ya, urusan PAW itu DPR sama partai lagi ya untuk partai. Itu. Tapi gini Bang, kan ini maaf ngomong Bang, kalau kejadian yang kita berkaca lah, Abang pernah waktu di pilkada kemarin 2019-2020 itu kalau saya rasa laporan terkait masalah ASN ikut berpolitik itu paling sering, ya kan? Karena adalah sampai ujungnya dilaporkan ke KSN sampai penundaan kenaikan pangkat, golongan semuanya. Itu kan ada aturan mengikat. Selama ini KPU sudah mensosialisasikan itu atau belum? Karena ya mungkin mereka maling-maling lah pasti pernah, saya yakin pernah, KPU sangat sering mensosialisasikan itu. Nah, ini permasalahannya itu kan aturannya sangat mengikat. Nah, bagaimana masalah ini Bang? Masalah ASN ini? Terkait dengan ASN, kemudian dan juga beberapa hal seperti Kades, BPD ini kan dilarang untuk menjadi tim kampanye, dilarang untuk menjadi jurkam, ya kan? Nah, aturannya juga sudah sangat jelas, bukan hanya dari undang-undang pemilu maupun undang-undang dari pemilihan serentak ataupun pilkada kemarin saja, tapi juga undang-undang ASN juga melarang seperti itu. Artinya aturan ini kan sudah sangat jelas ya, bahwa ASN dilarang untuk berpolitik, karena syarat menjadi ASN satunya adalah tidak menjadi anggota partai politik.
Ini kan sudah sangat jelas ya. sudah, Nah, sudah pasti ya. artinya ketika masih ada yang bermain di area politik ini menjadi tim kampanye, Ya. nah tentu ini ada sanksi, Ya, baik sanksi yang diterapkan oleh Bawaslu sendiri maupun sanksi yang diberikan oleh pimpinan pejabat PPK, artinya PPK, pejabat pembina kepegawaian sendiri yang memberikan ini. Nah, dan ini tentu ada prosesnya kan. Nah, prosesnya ya salah satunya melalui dari Bawaslu yang memproses terlebih dahulu. Nah, kan. Nah, ini sebenarnya sudah sangat tegas aturan, tinggal nantinya ya kita melakukan sosialisasi dan tentu Bawaslu juga melakukan sosialisasi juga terkait larangan-larangan dan aturan-aturan yang sudah ada ini. Ya. Itu tadi terkait masalah ASN. Nah ini kan ya sekarang karena sudah masuk tahapan Bang ya, tahapan apa? Itu sudah masuk tahapan pemilu karena tahun politik. Kalau kami lihat di lapangan mungkin sudah ada calon-calon yang tebar pesona nih, yang sudah mulai pasang spanduk, sudah mulai sosialisasi ke masyarakat. Nah itu sudah diperbolehkan mereka untuk berkampanye. Bahkan sudah ada yang berani mengatakan saya siap maju di 2024 sebagai anggota dewan, gitu, calon anggota dewan. Nah ini sudah diperbolehkan. Ya kalau ditanya diperbolehkan tidak, kita kan belum tahu. Nah kita belum tahu bahwa mereka ini memang menjadi caleg dari salah satu partai ataupun DPD kan belum, karena penetapan dari KPU mereka ini menjadi caleg kan belum. Ya kan? Artinya bahwa ketika ini dianggap wah ini caleg ini sudah kampanye, nah mereka belum tentu terdaftar. Bisa saja mungkin mereka terhalang oleh persyaratan, bisa saja dari partai ataupun persyaratan yang diajukan ke KPU. Bisa saja mereka juga tidak diajukan oleh partai politik kan, bahwa untuk menjadi caleg dari partai mereka kan. Jadi sia-sia. Nah, artinya saat ini sah-sah saja gitu kan. Artinya kalau seperti ini tindakan yang dilakukan juga kita belum tahu mereka ini benar-benar caleg atau bukan kan. Iya, atau sekedar timnya gitu ya untuk ini ya. Ya berarti masih itu hal yang wajar untuk saat ini, Bang. Sebenarnya ketika kita mengatakan wajar atau tidak, sebenarnya seyogyanya, baiknya, karena tahapan kampanye kan belum dimulai. Ya. Itu kapan mulai? Nah, tahapan kampanye ini setelah kita melakukan penetapan, itu baru nanti ada masa kampanyenya mendekati dan berakhir di 3 hari sebelum pemungutan suara 14 Februari 2024 ya. Artinya masih lama proses kampanyenya. Ketika dilakukan penetapan nanti baru dilakukan boleh berkampanye ini. Dan itu pun aturan-aturan kampanye ini nanti akan ada lagi PKPU terkait dengan kampanye ini kan. Nah, mana yang kampanye yang diperbolehkan melalui baliho, spanduk, media massa, ya kan? Ini nanti akan ada aturan-aturan dan kemudian mereka untuk mengadakan kampanye di masyarakat, ini kan? Nah, ini kan ada aturan-aturan nanti akan dibuat. Nah, berarti sekarang baru proses pembuatan. Baru proses. PKPU yang lama ada, tapi tentu mungkin akan ada perubahan dari PKPU. Jadi setiap penyelenggaraan PKPU-nya berubah itu, Bang? Ada yang namanya perubahan dari PKPU itu sedikit beberapa pasal, tapi bisa saja PKPU itu tetap digunakan. Ada juga memang PKPU ini diubah. Tapi biasanya ada, karena kan ketika ada masa pelaksanaan pemilu nanti kan ada yang harus dilakukan perubahan-perubahan ya, mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada. Nah, sehingga kita berharap memang saat ini ya sebelum masa kampanye ya calon yang akan menjadi yang walaupun belum datang ini menahan diri dulu, ya kan? Nanti setelah ada masanya baru. Nah, kalau untuk sosialisasi ke masyarakat mungkin nanti akan diberikan juga ruang-ruang yang lebih terhadap caleg ini. Ini kan jumlah partai yang bakal bertarung itu 18 ya? 18. Untuk ini kan yang kami dengar kemarin itu di Batanghari sendiri kan ada 4 dapil. Itu ada perubahan apa ya? Perubahan apa namanya? Perubahan kursi. Perubahan kursi ya, perubahan kursi untuk di parlemen di DPR.
Yang di mana aja tuh yang berubah tuh? Jadi jumlah kursi di DPRD Kabupaten Batanghari itu tetap sama dengan pemilu 2019 yang lalu, 35 kursi. 35 tetap ya. Hanya saja terjadi pergeseran jumlah kursi di dapil tersebut. Nah, Dapil mana? Dapil ini yang berubah adalah dapil 2, Pemayung dan Bejubang, yang dulunya 10 kursi, Iya. ini berkurang menjadi 9. Jadi 9. Dan dapil 3, Kecamatan Batin 24 dan Muara Temesi, ini bertambah satu lagi, yang sebelumnya hanya 7 menjadi 8. Oh, Artinya dapil 1 Kecamatan Muara Bulian dan Marosuboilir itu tetap 10. Dapil 2 Kecamatan Pemayung Bejubang ini berkurang 1, yang menjadi 9. 9 ya. Nah, dapil 3 Muara Temesi dan Batin 24 ini bertambah 1 menjadi 8. Sedangkan dapil 4 Kecamatan Mersam dan Marosubolu ini tetap 8. Tetap 8. Artinya jumlahnya tetap 35, hanya terjadi pergeseran. Pergeseran ini dikarenakan terkait dengan jumlah penduduk yang dikeluarkan oleh dinas terkait yang disampaikan ke Mendagri, dan Mendagri menyampaikan ke KPU. Nah, KPU hanya menjalankan bahwa dengan jumlah sekian, bahwa kursi di dapil ini sekian. Artinya bukan ketentuan ini kita mengikuti jumlah penduduk. Nah, pemilu 2019 yang lalu ini juga terjadi pergeseran, karena kalau di pemilu 2019 yang lalu di dapil 3 ini yang mengalami pengurangan. Ya, Nah, tapi di dapil 2 Pemayung dan Bejubang itu bertambah, dan pada pemilu 2024 ini dikembalikan lagi. Bukan berarti Pemayung Bejubang itu berkurang orangnya, tapi karena penambahan jumlah penduduk di ini di Temesi sama Pak. Iya, jumlah penduduk di Muara Temesi dan Batin itu bertambah kembali lagi, dan mungkin juga bisa jadi dari Pemayung dan ini ada berkurang sedikit. Artinya jumlah pembagian secara jumlah penduduk ini aturannya ini dimaknai bahwa ini juga harus terjadi pergeseran kursi ini. Tapi untuk secara keseluruhan global jumlah kursi tetap tidak mengalami perubahan, tetap 35 kursi. Mungkin kita sudah tadi pertanyaan dan sudah masuk ke sesi terakhir. Mungkin ini lebih ke pribadi Abang. Abang kan sebagai ASN. Ya, ASN. Mungkin di tahun ini berakhir masa jabatan Abang sebagai ketua komisi. Nah, ini Abang sendiri ini mau kemana deh rencananya? Apakah mau mundur dari ASN, caleg atau apa? Sebagai seorang ASN, ya kan, artinya ketika saya menjadi KPU kan berhenti sementara ya. Oh, berhenti ya? Berhenti sementara dalam arti seluruh hak saya sebagai PNS itu dihilangkan dulu. Menjelang masa jabatan saya habis. Nah, ketika masa jabatan saya habis, saya kembali ASN. Nah, ASN ini kan siap ditempatkan di mana saja. Artinya bahwa ketika saya kembali menjadi ASN, kita mengikuti aturan yang ada, mau ditempatkan dimanapun kita juga harus siap. Mau menjadi di lingkungan di mana, tapi artinya bahwa sebagai seorang PNS juga harus siap melaksanakan tugas tersebut. Mungkin Bang, sebelum ini nanti kita ada tahapan pertanyaan yang harus Abang jawab cepat nih, 3 pertanyaan. Jebakan lah. Mungkin sedikit pesan lah untuk masyarakat Kabupaten Batanghari terkait masalah pemilihan yang akan diselenggarakan di 2024 sendiri, sama juga calon-calon anggota legislatif yang akan bertarung. Mungkin sedikit pesan untuk mereka, Bang. Kita berharap bahwa pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2024 nanti pada tanggal 14 Februari ini kita juga harus datang ke TPS, dikarenakan bahwa ini adalah wujud kepedulian kita untuk menentukan pemimpin, baik itu pemimpin di negara kita maupun pemimpin kita di legislatif. Kalau saya biasanya sosialisasi bahwa ingat 14 Februari 2024 juga ingat Hari Valentine. Artinya bahwa kita harus
datang ke TPS. 14 Februari itu bukan hari kasih uang, Oh, tapi 14 Februari itu kasih suara. kasih suara. Jadi ingat itu ya, bahwa 14 Februari itu bukan kasih uang, tapi kasih suara. Kasih suara. Kita berharap masyarakat juga semakin cerdas dalam menentukan pilihan dengan melihat visi dan misi dan dan juga dalam melakukan pilihan ini sesuai dengan pilihan kita sendiri, tanpa dilakukan intervensi kan gitu. Dan juga bahwa bagi para caleg dapat bersosialisasi dengan tetap menjaga kondisi yang kondusif, sehingga pemilu di Batanghari dapat berjalan dengan sukses, aman, dan lancar. Karena dalam pengalamannya, insya Allah baik itu pemilu maupun pilkada ini dapat berjalan dengan lancar dan dengan iklim demokrasi yang cukup kondusif. Kondusif ya, itu yang terpenting. Karena percuma kita pemilihan orang jadi kepala daerah, jadi anggota dewan, tapi yang di bawah gontok-gontokan. Itu sering terjadi itu Bang kalau kami karena terkadang pendukungnya terlalu fanatik gitu. Ini Bang, sebelum masuk ke pertanyaannya Bang, enak ngopi dulu Bang. Persiapkan mental lah kan. Tapi ini masuk pertanyaan Bang, jawab dengan cepat Bang. Pilih salah satu. Tetap sebagai penyelenggara atau jabatan di birokrasi? Jabatan di birokrasi. Menjadi bupati atau fokus di birokrasi? Fokus di birokrasi. Tidak mau dia jadi bupati, padahal sudah ada nama kan, sudah punya masa kan, karena dia juga mantan GP Ansor, ketua GP Ansor. Apa dulu? Jabatan di Pemda Batanghari atau di luar daerah Batanghari? Insya Allah di dalam Batanghari. Oh, tetap Batanghari. Jadi tetap di Batanghari. Ini sangat cinta dengan Batanghari. Kalau nonjok kayak mana? Tetap Batanghari. Oke. Menjadi parlemen bukan hanya merubah status pekerjaan menjadi anggota parlemen saja. Lebih dari itu, punya tanggung jawab lebih terhadap kepentingan rakyat. Mari berkontestasi secara konstitusional sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Mungkin Bang, kita tidak panjang bincang santainya, mungkin di lain waktu kita bisa ketemu lagi sebelum ya fase Abang. Ini sudah masih ada daftar lagi ya Bang untuk sebagai penyelenggara? Tidak, habis. Cuma 2 periode. Oh, 2 periode batas ya Bang? Iya. Oh, waktu di akhir-akhir nanti Abang diundang lagi. Dia penutup masa jabatan setelah bisa sambut lah kan. Oke, sahabat Ibu Kabupaten Batanghari, mungkin sekilas bincang santai kita dengan Ketua KPU Kabupaten Batanghari. Terus saksikan Ibu channel Batanghari di Ibu Podcast, dan kita akan mendatangkan narasumber. Oh ya, untuk kali ini kita konsepnya baru Pak, karena biasanya kan kita di studio Ibu di sekretariat. Ini sekarang kita mencoba untuk outdoor, saling memperkenalkan destinasi wisata ataupun tempat-tempat inilah di Batanghari. Abang sendiri jangan kapok lah datang, karena kadang kami ini diburu juga bertanya. Mungkin itu sahabat Ibu, sampai jumpa lagi. Salam sahabat Ibu. Salam KPU. Ada ya, belum ada.